حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil beberapa hadis berhubungan dengan ikhtilaf yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan berpecah belahnya umat ini. Kemudian bagaimana jalan selamat? Bagaimana untuk seorang bisa selamat dalam perpecahan tersebut? Yang keselamatan ini akhwani fillah tidak butuh alma mater, tidak butuh nama, tidak butuh slogan, tidak butuh stiker, tidak butuh jaket, tidak butuh payung khusus, tidak butuh topi khusus dengan logo-logo, penamaan-penamaan yang menipu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu adalah suatu sifat, bukan nama. Baik itu nama yayasan atau nama organisasi atau nama partai. Tapi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam golongan yang selamat yaitu al-jamaah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu siapa saja yang berada di atas perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada saat itu. Demikian pula yang para sahabat berada di atasnya saat itu. Ini kriterianya. Tidak butuh banyak-banyak propaganda, pengakuan ini dan itu kalau tidak bisa menunjukkan bukti ini. Jadi kejujuran kita dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah, dalam muamalah, dalam berakhlak, dalam bernegara dan seterusnya, berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita masuk pada poin yang kelima. Annahu nahaa 'anil ikhtilaf alladhi fihi jahdu kulli wahidin minal mukhtalifaini ma 'indal ukhra. Yang kelima yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari perselisihan yang ada padanya jahd, yaitu pengingkaran masing-masing pihak yang berselisih terhadap apa-apa yang ada pada pihak lain. Dan tentunya ini pada perkara yang diperselisihkan yang bukan perselisihan yang sifatnya tadad. Karena perselisihan, nanti akan disebutkan perselisihan itu ada dua jenis. Yaitu perselisihan yang sifatnya tadad, yaitu pertentangan yang memang tidak mungkin disinkronkan. Ini harus berpisah. Seperti perselisihan antara keislaman dan kekufuran, antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah. Ini harus memang harus berpisah. Tidak bisa disatukan. Bahkan seruan untuk menyatukan antara kekufuran dan keislaman itu seruan kufur. Seruan kufur. Tayyib. Sehingga dalam beragama, dalam beragama tidak ada yang namanya istilah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Ini kalau antara Islam dan kufur. Antara Islam dan kufur tidak boleh dipersatukan.
Tapi harus ada pengingkaran. Nah, harus ada saling membenci. Harus ada saling apa? Saling bara'ah. Karena antara apa? Tauhid dan syirik. Tidak mungkin tauhid seseorang itu kokoh kalau tidak mengingkari kesyirikan. Nah, perselisihan yang seperti itu bukan yang dimaksud di sini, ya kawan. Nah, yang nanti akan dibahas jenis perselisihan. Ya, pelarangan Nabi SAW dari perselisihan yang naam padanya apa? Padanya pengingkaran masing-masing pihak kepada pihak lain. Kama rawa An-Nazzal Ibnu Sabirah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana Nazzal Ibnu Sabrah Al-Hilali, An-Nazzal Ibnu Sabrah Al-Hilali Al-Kufi. Naam, seorang tabi'i rahimahullahu taala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud. Qal, beliau mengatakan, sami'tu rajulan qara'a ayatan. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u khilafaha. Fa akhadtu bi yadihi fantalaqtu bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku mendengar seorang laki-laki qara'a ayah, dia membaca suatu ayat. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u khilafaha. Jumlah ini kedudukan i'rabnya apa? Ahmad. Hah? Sifat, kenapa? Jumlah ba'da nakirah. Berarti apa? Sifat dari ayat. Jadi aku mendengar seorang laki-laki membaca suatu ayat yang aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca berbeda dengan itu. Ibnu Mas'ud mendengar Nabi membaca ayat tersebut tapi beda dengan yang dibaca orang tadi. Maka ada pengingkaran, loh, kok dia baca beda dengan Nabi. Cuman saat itu Nabi masih hidup, ya kan, jalannya mudah. Maka Ibnu Mas'ud segera, maka aku pun apa, ambil tangannya, diajak untuk apa, pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika lahu fa'araftu fi wajhil karahah. Kemudian aku menyebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku paham bahwasanya di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ketidaksukaan. Ini kejelian para sahabat. Sedikit saja rona muka Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah, mereka memahami, oh Nabi tidak suka sebenarnya dengan masalah seperti ini. Tapi padanya hikmah sehingga tahu, mengetahui ilmu tentang masalah ini. Waqal, dan beliau mengatakan, kilakuma muhsin wala takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Kalian berdua muhsin, dalam artian telah bagus dalam membaca Al-Quran sesuai dengan yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Al-Quran memang apa? Turun dalam beberapa qiraat. Nah, bahkan telah datang nas bahwasanya Al-Quran nazala ala sab'ati lughah. Sab'ati ahruf. Al-Quran nazala ala sab'ati ahruf. Tapi bahwasanya Quran itu turun dalam apa? Dalam 7 ahruf, 7 huruf. Maksudnya apa ini? Khilaf yang sangat panjang ikhwan di kalangan para qurra tentang makna sab'ati ahruf. Tapi yang jelas bukan yang dimaksud itu qiraah sab'ah, bukan. Nah, karena qiraah lebih dari 7. Nah, qiraah yang mutawatirah itu lebih dari 7, kawan.
Jadi sab'atu ahruf maksudnya apa? Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini yaitu 7 lughat dari lugah-lugah bahasa Arab. Ya, lugah-lugah Arabiyah. 7 bahasa dari bahasa Arab, tapi semuanya masih bahasa Arab. Nah, dan yang kemudian sampai ke kita ini 1 lughah. Karena dikhawatirkan, makanya Khalifah Amirul Mukminin Utsman ketika mendapati juga banyak khilaf, ya kan? Islam sudah tersebar sangat luas, banyak khilaf. Nah, satunya membaca ini diingkari oleh yang lain, dan tidak sama sih. Akhirnya bisa menimbulkan apa? Menimbulkan kekacauan yang sangat. Kenapa? Karena semakin minimnya ilmu, yang hafal Al-Quran semakin sedikit. Nah, suruh baca saja peletot-peletot banyak. Nah, dibaca sama tapi bunyinya beda aja banyak, panjang pendeknya, apalagi hafalan. Makanya, nah, merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada Amirul Mukminin Utsman untuk apa? Dikumpulkan dalam satu saja, yang lainnya dibakar, agar tidak menimbulkan ikhtilaf. Wala takhtalifu, jangan kalian berselisih, karena sungguhnya orang-orang sebelum kalian berselisih kemudian mereka binasa. Fadalal haditsu ala tahrimi mithli hadzal ikhtilafi wa an yakuna lana ibratun fi man qablana ikhtalafu bimithli dzalik. Maka hadits ini menunjukkan tentang haramnya semisal ikhtilaf ini, apalagi ikhtilaf dalam Al-Qur'an. Dan hendaknya kita memiliki ibrah bagi pada orang-orang sebelum kita, di mana mereka telah berselisih dengan semisal perselisihan itu akhirnya binasa. Baik. Kemudian agar tidak dipahami salah bahwasanya semua perselisihan itu tidak boleh ada saling mengingkari. Baik. Dibawakan di sini wal ikhtilafu fi sunnatin nabawiyyah ala naw'ain. Dan ikhtilaf yang ada dalam sunnah nabawiyah, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi 2 jenis. An-naw'ul awal, jenis yang pertama ikhtilafu tanawu'in. Perselisihan yang sifatnya tanawu'. Memang berbeda, tapi apa? Perbedaan itu menunjukkan apa? Macam-macamnya. Jadi bukan sesuatu yang saling bertentangan. Perbedaan ini hanya menunjukkan beragamnya dan semakin banyaknya macam. Seperti apa? Contohnya ikhtilafin fi sifatil adzan. Seperti ikhtilaf dalam sifat adzan. Ada perbedaan dalam sifat adzan, yaitu apa? Adzan yang biasa kita baca dengan adzan dengan sifat apa? Tarji'. Adzan tarji'. Telah kita lewati bagaimana tata caranya. Kemudian iqamah juga. Wal istiftah, doa istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini hadis yang paling sahih dalam masalah istiftah. Datang dari siapa sahabinya? Indak Hudzaifah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayai. Sahabatnya siapa? Ajamta wa ma asabta. Keliru dengan bacaan yang lain. Siapa sahabinya Iqbal? Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Sedangkan yang Umar mana bacaannya? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini sesekali juga dibaca ganti-gantian. Dan ada beberapa
bacaan istiftah yang lain. Nah, yang seperti ini tidak perlu kemudian saling menghina, mengecam dan seterusnya. Yang penting riwayatnya sahih. Tidak perlu kemudian kalau yang Allahumma ba'id itu orang Muhammadiyah, kalau yang Allahu Akbar kabira itu golongan kita orang NU katanya. Nah, ini tidak perlu. Ini sebuah metode yang buruk dalam beragama. Sesuatu yang boleh berselisih malah dilarang, yang harus berselisih maka malah mau dipersatukan. Yang harus berselisih misalnya perselisihan kita dengan orang-orang Nasara. Ini mau dipersatukan, ayo bareng-bareng kita menjaga gereja. Nah, ini harusnya berselisih malah dipersatukan. Kebalik-kebalik ya, Pak. Nasallallahu alaihi dan itulah bahayanya bid'ah. Kalau bid'ah sudah mendarah daging, ya seperti ini, banyak terbalik. Nah, sebagai ibrah kemarin saya sangat takziah. Nah, tapi gelo karuan. Sudah lama nunggu saya ingin nyolati. Ya budi saya. Nah, nunggu nyolati. Yang datang Pak Kiai Raden siapa kemarin itu? Sudah Pak Kiai Raden, tak kira ya salatnya ya mantap ini ya. Nah, maksudnya ya minimal bisa tumakninah. Bisa doakan. Baru berdiri, baru takbir, sudah takbir kedua. Saya mau baca Fatihah kapan ya? Sudah baca, akhirnya saya ketinggalan satu takbir. Jadi ini masbuk, ya, harus baca Fatihah. Nah, Fatihah belum selesai sudah takbir ketiga. Nah, jadi mau doakan itu jadi kecepet-cepetan. Salatnya cepat sekali, tapi setelah itu, duduk. Tahlilnya panjang sekali. Nah, ini kebalik. Sudah kebalik. Yang harusnya di situ doa itu di salat sudah cukup. Dengan tumakninah dalam salat, mendoakan di dalam salat. Ini salatnya yang sangat cepat, tapi setelah itu lama dengan bid'ah. Kasihan. Inilah bahayanya bid'ah yang sangat jelas. Kalau ada bid'ah pada suatu hal, mesti sunnah padanya terangkat. Sunnah yang semisal itu dicabut. Nasallallahu al-afiyah. Banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk kita bisa mengetahui buruknya bid'ah. Karena banyak kaum ketika mendengar kata bid'ah saja sudah telinganya merah. Dengar kata bid'ah saja sudah sakit hati mereka. Baik, anti sekali dengan penyebutan bid'ah. Padahal ciri dari ahli sunnah, khanifillah, sebagaimana disebutkan oleh sebagian salaf, siapa itu ahli sunnah? Mereka adalah kaum yang ketika disebutkan tentang kebid'ahan mereka tidak marah. Bahkan memang harus kebid'ahan itu disebut untuk dijauhi. Tapi kalau disebutkan ini bid'ah marah, ini sudah tidak memenuhi kriteria. Nah, kita kembali kepada ikhtilaf yang pertama, ikhwan, ikhtilaf tanawwu'. Ini ikhtilaf tanawwu'. Ini ikhtilaf yang sifatnya menunjukkan ragam, menunjukkan macam yang berbeda-beda, silahkan memilih. Dan yang bagusnya adalah sesekali yang ini, sesekali yang itu, sehingga semuanya hidup dari tata cara dalam sunnah. Wa salatul khauf, juga tata cara salat khauf. Wa takbiratul id, dan takbir dalam id. Maksudnya takbiratul id bukan dalam salatnya, kawan, tapi takbirat ketika hari raya. Ada takbir yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ada takbir dari Ibnu Abbas, ada takbir riwayat yang lain. Ini maksudnya. Ada Allahu Akbar kabira. Ada Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, sebagaimana masyhur dibaca dalam takbiran.
wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Nah, kemudian an-naw'u tsani, jenis yang kedua, ikhtilafun tadad. Nah, ikhtilaf jenis kedua ini, ikhtilafun tadad adalah wa huwa an yatanafal qaulani min kulli wajhin, yaitu dua pendapat yang yatanafa, yaitu saling meniadakan dari semua sisi, yaitu saling bertentangan dengan pertentangan yang tidak mungkin disinkronkan. Itulah tadad, saling bertentangan. Tadi contohnya apa? Ikhtilaf tadad antara apa? Sunnah dan bid'ah, antara tauhid dan syirik, antara kufur dan iman atau Islam. Makanya ikhtilaf tadad itu mengakibatkan apa? Furqah. Akan mengakibatkan kita harus berpisah. Nah, sedangkan ikhtilaf tanawwu' ini tidak boleh dibangun di atasnya apa? Di atasnya al-wala wal bara'. Nah, tidak boleh dibangun di atasnya tahajur, saling menghajar, dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, asbabul ikhtilafi fid din. Sebab-sebab ikhtilaf di dalam agama ini. Nah, dan ini penting. Kenapa? Karena semakin jauhnya dari zaman nubuwah, dari zaman yang utama, ikhtilaf akan semakin meluas. Perpecahan yang diusahakan oleh iblis beserta bala tentaranya itu semakin dahsyat. Memang usaha utama iblis dan bala tentaranya diantaranya menimbulkan ini, perpecahan, persengketaan, bahkan dalam lingkup yang paling kecil, yaitu di dalam keluarga. Kalau sudah ada suami istri berpisah, itu sudah mereka sangat senang. Ada perceraian dalam keluarga, itu sudah mendapatkan jempolan dari dari iblis kepada para tentaranya. Diberi mahkota, didekatkan kedudukannya dengan iblis yang mampu memisahkan antara suami dan istri. Nah, sekarang kita ambil satu. Awalan, yang pertama dari sebab ikhtilaf, yaitu bagyul khalqi ba'dihim ala ba'din wa dhulmihim li ba'dihim, atau wa dhulmuhum li ba'dihim. Bagyul khalqi ba'dihim ala ba'din, yaitu perbuatan baghi, ya, di mana sebagian makhluk melampaui batas terhadap sebagian yang lain. Wa dhulmuhum li ba'dihim, dan kezaliman sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ini biasanya menimbulkan ikhtilaf. Bagi melampaui batas, seharusnya tidak perlu disikapi dengan sikap yang berlebihan, masih bisa untuk selesaikan secara baik-baik, masih bisa dicari jalan keluar, masih bisa untuk dinasihati dengan lembut, tapi disikapi dengan melampaui batas. Seharusnya masih bisa ditutup, dijaga kehormatannya, karena asal dari mukmin khanifillah, kehormatannya itu haram untuk dia dinodai. Itu kehormatan, harga diri, nama baik. Itu asal dari mukmin yang satu dengan mukmin yang lain menjaganya, tidak kemudian diumbar, melanggar kehormatan saudaranya. Ini dzulm. Selama hal itu terjadi, kezaliman yang satu terhadap yang lain, kemudian sikap melampaui batas yang satu kepada sebagian yang lain, ini akan menimbulkan jelas perselisihan, mesti. Oleh karena itulah kita diperintahkan untuk bersikap adil. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berkata, maka berlaku adillah. Jangan berbuat zalim. Ketika menjelaskan juga adil, ketika membantah juga adil. Berikan sesuai hukumnya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin
ala alla ta'dilu. Jangan sampai menyeret kalian kebencian kepada suatu kaum, memang sudah jengkel, sudah benci, sudah tidak suka. Jangan sampai hal itu menyeret kalian untuk tidak berbuat adil. Nah, berlaku adilah, karena itu apa? Perkara yang paling dekat dengan ketakwaan. Taib. Barakallahu fikum. Mungkin ini dulu satu sebab. Adapun sebab-sebab yang lainnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.